Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ketabahan, keistiqomahan untuk terus mengkaji ajaran Allah dan ilmu-ilmu Allah. Semoga apa yang kita kaji dan apa yang kita dalami ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, tentunya terutama pada diri kita sendiri masing-masing. Dan sholawat serta salam tetap terjunjung pada baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita dapat berharap hidup seperti harapan hidup Rasulullah SAW, dan semoga dengan itu kita termasuk golongan orang-orang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Pada tema pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keunggulan ayat kursi. Ini di mana ayat kursi itu terletak di surat Al-Baqarah dan sering kita baca, terutama di sholat, sering kita baca ayat kursi. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya setelah baca ayat kursi itu ada jaminan surga dan sebagainya. Nah, bagaimana di dalam ayat kursi itu maknanya dan sifat-sifat Allah di situ. Nah, itu kan sangat menentukan. Kenapa kok sampai ada yang mengatakan setelah baca ayat kursi setelah sholat itu bisa orang itu dijamin dengan surga dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Kalau memang benar-benar teresap maknanya itu kan memang bisa, karena di ayat kursi itu sifat-sifat Allah itu sangat digambarkan di dalam itu. Nah, ini akan dibahas keunggulan ayat kursi oleh Pak Muhammad Syukri, dan tentunya untuk bisa mempersingkat waktu, saya persilakan monggo Pak Syukri untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersyukur kita masih diberi kemampuan untuk beristiqomah terus ya. Alhamdulillah. Istiqomah itu katanya itu apa 1000 kali lebih utama daripada karomah gitu ya. Istiqomah itu artinya Abdul Qadir Jailani itu Syekh Abdul Qadir Jailani yang katanya waliullah, wali yang banyak dijunjung orang itu cerita begini. Saya akan menunjukkan karomah saya katanya. Orang-orang menunggu semua karomah opo ya kan, karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu hebat ya, macam-macam. Pada satu saat orang sudah ngumpul, terus Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong, karomah saya yang paling utama itu saya dapat istiqomah melaksanakan sholat wajib 5 waktu tepat waktu. Jadi itu karomah yang luar biasa katanya. Jadi duduk karomah sing iso nguripno wong mati, iso macam-macam, iso nang Mekah dalam hanya satu langkah. Bukan itu karomah yang utama. Bisa melaksanakan sholat wajib 5 waktu tepat waktu, istiqomah. Bisa melaksanakan itu katanya apa? Makanya istiqomah itu lebih bagus dari 1000 karomah. Kebanyakan orang ngejar karomah itu ya. Wong-wong kabeh kepingin sakti. Iso sakti, iso terbang, iso delok masa depan, iso macam-macam ya. Padahal
Istiqomah itu lebih utama daripada karomah. Nah itu ya. Makanya kita alhamdulillah kita bisa istiqomah. Semoga kita bisa istiqomah sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap menjadi umatnya, ya, tetap diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Dalam hidup ini semoga kita terus mendapatkan syafaatnya. Ya. Ya. Semua yang kita kalau kita baca sholawat itu langsung Rasulullah itu diberitahu kalau oleh Allah itu loh umatmu baca sholawat langsung. Jadi Rasulullah menyaksikan kita. Kalau kita sedang ngaji begini Rasulullah menyaksikan kita. Semoga kita menjadi istiqomah dan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Amin. Amin amin ya Rabbal. Kita akan membahas ayat kursi ya. Ayat yang sering dibaca ya, dan diamalkan oleh terutama kalangan Nahdlatul Ulama. Sering dibaca, kalau di kalangan yang lain mungkin nggak dibaca ya. Tapi kalau di kalangan Nahdlatul Ulama itu biasanya amalan-amalan, dzikir ayat, dzikir apa itu dilaksanakan. Pakai hadis umum biasanya. Kalau golongan yang lain kadang-kadang hal-hal seperti itu kurang diperhatikan. Pakai hadis umum. Asbabul nuzul dari ayat kursi ini datang latar belakang sejarahnya itu saat Nabi sedang hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Pada saat itu Nabi dan pengikutnya itu merasa khawatir dengan ancaman musuh, maka yang akan menyerang mereka, sehingga mereka turun ayat kursi sebagai perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu asbabun nuzulnya. Kenapa? Ya kalau kita mungkin merasa tidak aman, merasa tidak apa gitu, ya bacalah ayat kursi ya, supaya kita dilindungi oleh Allah. Itu latar belakangnya. Jadi mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Mungkin ayat kursi itu sering dibaca, sering diamalkan, apa sih keunggulannya gitu. Ya. Nabi berkata seperti begini, segala sesuatu punya puncaknya. Dan puncak Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Puncak Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Dan di dalam surat Al-Baqarah ada pemimpin semua ayat. Ya, Rasulullah ngomong ayat kursi itu adalah pemimpin semua ayat, yaitu ayat kursi. Jadi ayat kursi itu kata Rasulullah sebagai pemimpin atau puncak dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Itu kalau hadis ya. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab, kenapa ayat kursi itu menjadi sering sering diamalkan, menjadi unggul dari ayat yang lain, itu kata Ubay bin Ka'ab, karena ayat kursi itu menyatakan keesaan Allah, keluasan Allah yang terkandung di dalamnya. Ya. Seperti ayat kursi itu selevel dengan mungkin surat Al-Ikhlas ya, itu semuanya menjelaskan keberadaan Allah dan keesaan Allah. Dan surat-surat yang lain sebenarnya tapi jarang seperti ayat kursi itu, satu ayat itu menjelaskan keesaan Allah itu
berapa ya kalau di sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 11, hampir 12 kalau salah, mungkin lebih ya, dari sifat-sifat Allah yang dicantum dalam sebuah satu ayat. Kalau surat Al-Ikhlas berapa? Ahad, As-Somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hanya 4. Tapi ayat kursi bisa hampir 15 kalau nggak salah. 15 sifat-sifat Allah dicantumkan di satu ayat. Luar biasa ya. Itu ayat kursi. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab itu, apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, ayat kursi. Jadi ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung. Ya, paling agung. Kemudian Nabi selamat bagi Anda wahai Abu Mundir dengan ilmu Anda, dan demi jiwaku yang ada dalam genggamannya sesungguhnya ayat kursi punya mulut dan 2 bibir yang disucikan para malaikat di kaki aras. Ya, kalau sudah begini nih punya mulut dan punya bibir, ojo dibayangkan oleh mungkin harus ya. Kata Rasulullah lagi, barang siapa yang belajar ayat kursi dan tahu hak-haknya, Allah akan membuka pintu surga untuknya masuk dari mana saja. Jadi kalau kita mengamalkan ayat kursi dan kita paham maknanya, ngerti hak-haknya, cara mengamalkannya, maka Allah dipersilakan kita masuk dari surga dari pintu mana saja. Itu hadis yang ketiga ya. Hadis yang keempat, kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, yang akan mencabut nyawanya Allah sendiri ya. Ini rada aneh. Biasanya mencabut kita malaikat Israel ya, tapi ayat ini katanya Allah sendiri. Dan dia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi dan mendapatkan mati syahid. Bu, ya sebentar ya. Oh. Ya. Nah itu dari hadis-hadis Nabi ya. Dari hadis-hadis Nabi seperti itu. Dari beberapa hadis Nabi itu para ulama itu kemudian fadilah baca ayat kursi itu banyak di sini. Saya kumpulkan itu ada sekitar 15 lebih ya fadilahnya. Kalau kita mengamalkan ayat kursi. 1, ayat kursi itu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ini ayat ya, bukan surat. Kalau surat Al-Fatihah kan umul Quran, pembuka Al-Quran, induk Al-Quran. Kalau itu ya. Tapi kalau ayat itu yang paling agung ayat kursi. Yang kedua, pembuka pintu hikmah dan rezeki. Ini mungkin wong-wong sing kekurangan rezeki sombojo ayat kursi. Yang ketiga, ayat paling berkah. Itu katanya Al-Ghazali ya. Artinya bisa mendatangkan keberkahan. Ya. Ada yang keempat, penghulu Al-Quran. Ya tadi itu ya, ayat yang paling agung, ayat yang puncaknya Al-Quran dan sebagainya itu puncaknya ayat, bukan puncaknya Al-Quran. Ya, 5, pembuka bagi kesusahan. Jadi kalau kita susah, ya mau ayat kursi.
Deli iki sing susah gak iso golek bojo. Yang keenam ya, pertolongan bagi umat. Jadi kalau kita sedang minta tolong kepada Allah, ya bacalah ayat kursi, kemudian minta tolong kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ini yang paling penting ya, memudahkan sakaratul maut. Ya tadi itu ya, katanya itu Allah sendiri yang mencabutnya itu ya. Jadi ayat kursi itu memudahkan sakaratul maut. Itu akan ada doa ya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma salamata fid din. Nah itu kan akhirnya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Yang kedelapan, ayat kursi ini terdapat Ismul A'dham, nama yang agung. Nanti yang terakhir itu ya, itu apa? Aliyul Azim, kata Azim itu namanya Ismul A'dham. Yang ke-10, pahalanya besar nih sekali ya, pahala mati syahid. Ya. Ya tadi itu dari Nabi, kalau orang membaca ayat kursi dan tahu hak-haknya dan sebagainya, tahu maknanya. Kalau mati seperti mati syahid. Yang 11, nah itu dimudahkan jodohnya. Iki iki sing durung rapi. Dimudahkan jodohnya. Baca ayat kursi terus. Iya, sing durung rapi sapa. Ya, dijauhkan dari setan. Nah, ini memang kalau kita baca ayat kursi jauh dari setan. Setara dengan 1/4 Al-Quran ya. Jadi satu ayat setara dengan 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Ini sama dengan kuliah al-kafirun itu 1/4 Al-Quran. Setara dengan 1/4 Al-Quran. Tapi itu surat. Ini ayat yang setara dengan 1/4 Al-Quran. Yang ke-14, menjaga saat tidur. Jadi kalau kita tidur itu baca ayat kursi itu ya. Saya itu biasanya kalau mau tidur baca ayat kursi dan baca itu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar. Itu tiba pocuan sebelum tidur. Orang banyak tidak tahu, dikira itu dikir apa? Habis sholat. Selesai sholatnya. Tapi hadisnya lebih kuat itu untuk mau tidur itu. Katanya Kusba begitu. Ya, hadisnya paling kuat. Makanya dan pahalanya seperti orang naik haji. Baca itu menenangkan hati. Itu ayat kursi. Namun bagaimanapun, bagaimana sih kita mendapatkan fadilahnya ayat kursi? Itu yang paling penting gitu ya. Caranya supaya kita mendapatkan fadilahnya itu bagaimana? Itu kan orang itu mungkin kalau hanya sekedar baca berapa kali sekian kali itu ya bisa saja dapat fadilahnya kalau Allah berkenan ya. Tetapi kata Allah itu kalau tahu hak-haknya gitu loh. Artinya bisa memahami maknanya. Bisa membanggakan ayat kursi itu maknanya, senang dengan maknanya. Ya. Senang dengan maknanya itu. Sehingga itu gak moco gak enak. Karena tahu maknanya, tahu artinya, senang nek moco. Ya. Oleh karena itu,
supaya kita dapat fadilahnya, dapat kita menyenangi ayat kursi ini, kita harus tahu hak-haknya, memahami maknanya, memahami hakikatnya dan sebagainya. Mari kita coba memahami maknanya. Ayat kursi. Saya bacakan dulu ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang pertama yang kita bahas, Allahu la ilaha illahu. Ini hampir sama dengan surat Al-Ikhlas. Apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Tapi di sana ada huwa. Di sini huwanya di belakang. Tapi kalau di sana huwanya di depan. Huwallahu ahadun. Kalau ini Allahu la ilaha illa huwa. Gitu. Ini sama, hampir sama ya. Hanya tekanannya di sini lebih kepada Allahnya. Ya, dan huwa. Sama dengan surat Al-Ikhlas, tekannya pada huwa dan Allahnya gitu ya. Dan ahad kalau di sana. Ini Allahu la ilaha illa huwa. Di dalam Al-Quran itu kan ada la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Tapi ini di sini Allahu la ilaha illa huwa. Berarti Allah tidak ada pembina hidup kecuali Dia. Apa sih maknanya ilaha itu? Ya, ilaha itu dari kata alaha, artinya yang dicari, yang dicintai, yang dibutuhkan, yang disenangi, ya, yang dirindukan, yang ditaati, yang dipatuhi, ngono. Ya. Sehingga kalau kita artikan Allah tidak ada yang dicari, diharapkan, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang dibutuhkan, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dirindukan, tidak ada yang dimintai pertolongan, tidak ada kecuali Dia, Allah. Makanya tugas pertama ya manusia, yang pertama kali manusia hidup itu tugasnya adalah awaluddin ma'rifah Allah. Tugas utama orang beragama itu kenal Allah. Makanya yang dicari mesti Allahnya dulu. Yang menciptakan kita, yang sudah beri kasih sayang kita, yang menghidupkan kita, itu yang kita harus kenali dulu. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, tapi tidak kenal Allah, lah repot kan? Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Sifat Allah itu baru. Ya itu yang harus pertama kali kita tahu. Supaya kita beribadah kepada Allah itu mantap. Makanya kalau kita ngomong Allahu la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada yang kucari, tidak ada yang kurindukan, tidak ada yang kuharapkan pertolongannya, tidak ada yang kuharapkan ridhonya kecuali
Dia. Oh. Ya. Baca ini saja sudah luar biasa kalau kita paham. Sayangnya nggak kebanyakan orang nggak paham sehingga enteng saja. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu, yang maha pemberi hidup. Allah itu bukan hanya hidup, tapi pemberi kehidupan. Semua kehidupan di alam semesta itu yang menghidupkan itu Allah. Ya. Nah, kita juga dihidupkan oleh Allah. Kalau sudah waktunya kita dicabut, ya kita udah mati. Ya. Jatahnya udah habis, ya mati. Makanya Al-Hayyu. Jadi karena yang kita rindukan, yang kita taati adalah pemberi kehidupan, kita nyaman gitu. Untung Allah sing memberi hidup, sehingga aku mentaati orang yang memberi hidup saya gitu. Orang yang zat yang menghidupi saya. Ya. Jadi saya patuh kepada zat yang menghidupi saya, menjaga kehidupan saya, menjamin kehidupan saya. Makanya disebut Al-Hayyu. Ya. Al-Qayyum, mandiri. Allah itu tidak butuh siapapun. Ya. Gak butuh anak, lam yalid wa lam yulad. Kemudian gak butuh konco, gak butuh siapa. Ya. Dia adalah Al-Qayyum, yang memberi hidup, tapi dia sendiri tidak memerlukan yang dihidupkan. Dia memberi makan, dia sendiri tidak butuh makan. Karena Al-Hayyul Qayyum. Coba kalau Tuhan kita, Allah itu tidak Qayyum, butuh kita, wah gimana itu? Repot ya nanti. Ya. Dia mandiri sekali. Ya. Ya. Allah itu punya sifat jaiz. Maksudnya jaiz itu ya terserah Allah mau memberikan sesuatu atau tidak, mau menciptakan sesuatu atau tidak, mau mengangkat orang atau tidak, itu ya terserah Allah. Tidak terpengaruh ya. Walaupun kita mungkin sholat kita, ibadah kita itu tidak berpengaruh bagi Allah. Itu pengaruh untuk kepentingan kita sendiri. Makanya Allah itu Al-Qayyum. Selanjutnya yang keempat, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini dua sifat yang dijadikan satu. Dia tidak terkena ngantuk. Allah itu gak ngantukan. Kayak awak-awak iki diluk ngantuk, apa meneh wis tuwek ngene diluk-diluk ngantuk. Ya. Dan nggak pernah tidur. Kalau kita nggak tidur lorong. Coba bayangkan kalau Allah itu terus ngantuk terus tidur gitu. Wah. Bubrah alam semesta ini. Siapa yang mengatur jantung kita, detik jantung kita? Kemudian yang mengatur jantung itu terus ketiduran gitu. Jantungnya nggak bisa berdetak sekian menit kan mati kita. Ya. Untungnya Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum. Enggak ngantuk, enggak
tidur. Ya. Tidak terkena itu. Ya. Terus selanjutnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang di langit dan apapun yang di bumi. Kita itu diberi kehidupan di bumi, tinggal di bawah langit. Itu gratis kabeh. Coba kalau terus kita nyewa kepada Allah, kontrak ngono. No bumi kita kontrak kepada berapa kontraknya? Coba kalau kita terus kebutuhan oksigen kita itu bayar. Untung itu miliknya Allah dan itu gratis bagi kita. Ya. Makanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semuanya itu gratis untuk kita. Ya. Ya. Kemudian mandalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberi pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Nah, ini semua kejadian yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, izinnya. Jadi nggak perlu takut ya. Kalau tidak diizinkan Allah juga tidak bisa. Manusia itu mungkin berusaha keras kepingin sukses. Kalau Allah nggak berkenan, tidak sukses. Meskipun nggak berusaha keras, tapi kalau Allah sudah mau mengangkatnya, yo sukses. Ya. Ya. Iya, meskipun orang mau mengancam kita, mau membunuh kita, kalau Allah tidak berkenan, gak jadi. Benar. Ya. Mandalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Semuanya kalau nggak dikehendaki Allah, tidak atas izinnya, tidak bisa terjadi. Wong loro iso waras, iku nek bi'idnih. Meskipun obatnya sing api-api nek gak dapat bi'idnih sembuh, ya gak iso. Semuanya bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita. Jadi Allah itu tahu latar belakang kita dan apa yang akan terjadi tahu. Makanya ya kita mohon perlindungan kepada Allah karena Dia tahu apa yang di depan dan belakang kita. Makanya ada istilahnya ayat ini, kalau kita memohon perlindungan baca ayat ini, karena Allah itu tahu mana di depan kita, atau di belakang kita, atau di samping kita yang bahaya kepada kita. Allah tahu dan tidak akan membahayakan kita tanpa izinnya. Ya. Apalagi nanti ayat selanjutnya, wala yuhituna bisyai'in min ilmi illa bima syaa. Ya. Dan mereka segala sesuatu itu meliputi dengan ilmunya illa bimasa, kecuali atas kehendaknya. Ya, yuhituna itu meliputi, tapi biasanya diartikan mereka tidak mengetahui segala sesuatu kecuali dengan ilmunya, dari ilmunya illa bimasa, kecuali atas kehendaknya. Meskipun kita belajar apapun ilmu, nek Allah nggak berkehendak kita paham, ya nggak paham Allah. Kadang-kadang kita paham itu, oh iya paham. Gitu. Saya sering begitu, kadang-kadang diteliti, kalau nggak paham-paham. Tapi pada satu saat kadang-kadang, ini dia dimaksud. Gitu. Sekarang ini saya sedang meneliti makna tafwid dan takwil itu. Apa memang kok boleh enggak takwil itu? Ternyata apa itu delok-delok apa itu YouTube ternyata ada pembahasan tentang itu yang menarik, itu saya tulis gitu. Oh ternyata Allah sendiri mentakwil gitu ya. Itu ya. Dalam hadis qudsi Allah sendiri mentakwil omongan firman-Nya sendiri kan gitu ya. Kemudian banyak para salafus saleh itu yang juga mentakwil ayat-ayat itu. Ya.
Kalau kata orang itu mentakwil ayat itu ayat sifat Allah itu katanya bid'ah gitu ya. Tapi ternyata para salafus soleh juga mentakwil ayatnya. Ya itu kecuali dengan kehendaknya. Jadi kalau tidak kehendaknya itu tidak bisa ya. Makanya nek iso del sampean kaji itu ayat kata yasha dan tasa. Sampean dulu Anda. Sing yasa itu urusan apa, sing tasa itu urusan apa. Saya hanya dapat informasi sementara kalau tasa itu masalah kekuasaan. Jadi Allah itu akan memberi kekuasaan tapi kalimatnya pakai tasa. Tapi kalau yang lain itu pakai ya nah, itu kita gabungkan ayat-ayat itu sebenarnya yasa itu untuk hal apa saja, kemudian tasa untuk hal apa saja, nanti diambil ayat yang lain yang maksudnya gimana ya. Wasi'a kursi samawati wal ard, dan kursinya, nah ini kalau ditakwil kursinya itu artinya kekuasaannya, tapi kalau nggak ditakwil kursinya ya kursinya luas seluas alam semesta. Tergantung kita mau takwil atau mau takwid ya. Biasanya orang-orang yang tidak mau takwil, tidak mau takwil kursi ya kursi. Tapi ingat, begitu kita tidak mau mentakwil kursi, jangan dibayangkan kursi-kursi sing nok dunya. Jangan menyamakan kursi di sini kursi sing nok dunya. Artinya jangan dilarikan ke dat, tetapi dilarikan ke sifat. Kursi di sini maknanya sifat. Nah ini kadang-kadang nanti orang yang mujassimah itu terannya di sini. Dihadirkan ke dat tapi bukan ke sifat. Kalau biasanya dilarikan ke sifatnya. Jangan dibayangkan kursi terus kursi sing sampai nungguin. Enggak gitu ya maknanya, enggak seperti itu. Jangan ke dat. Tapi kursi di sini sifatnya. Wala ya'udu hifdzuma, dan Allah tidak Allah itu ya merawat samawati kehidupan kita ini dengan mudah. Jadi tidak kerepotan. Wa huwal aliyul adzim. Dia maha tinggi dan maha agung. Nah inilah kalau kita baca ayat kursi seperti dengan pemahaman, dengan pemaknaan, kemudian kita dengan penghayatan yang semacam ini, insya Allah fadilahnya kita dapat gitu ya. Penilaian itu ya. Nah, inilah yang kalau tidak dibaca dengan begini, tidak tahu artinya, sekedar dibaca saja ya tidak apa-apa, tapi minimal dia sudah hafal ayat ini dan minimal dia sudah senang. Tapi alangkah baiknya jika kualitasnya ditinggikan sehingga kita membacanya itu dengan mantap. Nah inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita amalkan ayat kursi ini, semoga kita dapat fadilahnya ya, di dunia hingga di akhirat. Apalagi ayat kursi ini terutama bagi yang tua ini memudahkan kalau kita dalam ajal tiba ya, memudahkan dalam sakaratul maut, menjaga kita dan menjamin surga itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas penyampaian dan pemaparan tentang tema pada pertemuan hari ini. Jadi tadi membahas tentang ayat kursi ya, bagaimana kita itu sampai titik mana bahwasanya supaya bisa dapat fadilah ayat kursi. Dan keunggulan-keunggulan ayat kursi seperti yang sudah dijelaskan di hadis-hadis, kemudian secara maknanya juga, titiknya di mana, sehingga kita baca ayat kursi itu memang mengena.
Jadi Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum itu sampai seterusnya. Dia benar-benar mengenal, benar-benar, wih ternyata Allah itu selalu ada buat kita dimanapun posisi dan kondisi kita sekarang. Jadi memang semua itu atas kehendak Allah semuanya. Ya kayak keadaan seperti ini pun mau berusaha seperti apa ya, kalau Allah nggak kehendak ya nggak bisa. Kayak jodoh pun ya seperti itu saya kira. Saya kira ya seperti itu. Mau berusaha kenal siapapun kalau Allah belum ya memang belum, nggak tahu kenapa. Tapi ya memang belum. Saya kira saya ketika baca ayat kursi itu mengambilnya di situ. Saya pikir oh ya memang belum, berarti susah gimana kalau Allah belum ya belum. Saya jadi mungkin nggak tahu di mananya nanti di itunya. Tapi saya berpikir ketika baca ayat kursi itu memang hati itu gembira ya pertama, karena Allah itu super duper dan nggak kecewa gitu loh, punya Tuhan Allah itu nggak kecewa. Jadi kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangga lain ya, kalau kita punya keistimewaan itu ya membanggakan majikan kita, yaitu Tuhan kita yang selalu menghidupi kita. Kalau seumpamanya dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah perusahaan itu kita bilang gini, wah saya tuh senang sekali punya majikan yang kayak dia. Tuh biar baik, dia perhatian, kalau salah itu kita dibimbing dan lain sebagainya. Dia seperti itu. Satunya, wah kalau majikanku jahat sekali. Pas pokoknya kenapa benar pun jadi salah gitu. Wah, gitu. Dan perbandingan kita saat hidup itu ketika kita mempunyai Allah ya, dalam kehidupan kita itu ya gitu. Ya saya punya Allah itu, punya Tuhan dan majikan itu, saya sangat gembira dan senang sekali. Seperti yang digambarkan di ayat kursi tadi. Kehidupan sudah dilindungi, apapun gratis coba nyewa. Saya benar ketika saya bayangkan coba nyewa ya, kayak saya kira. Itu nggak terkira loh ya. Padahal kita nyewa itu kita harusnya cari kan. Otomatisnya gitu. Logiknya gitu. Tapi kita nyari pun ya dikasih sama Allah. Nyewanya juga sama Allah. Ini kan sebenarnya kita tidak ada apa-apanya, nggak ada usaha apa gitu kan. Masa kita bayar uangnya dari Allah juga, kita bayar kembalikan kepada Allah, kan tidak mungkin. Logikanya nggak main. Maka dari itu ya benernya dikasih gratis dan kita harusnya itu bersyukur. Itu rasa gembira itu yang dimana ketika baca ayat kursi itu muncul. Sehingga benar-benar seperti ini ya. Ya kadang ada kalanya itu, iya ternyata di depan, ternyata seperti ini di belakang kita, masa lalu kita, masa depan kita itu kan banyak misteri yang dimana kadang kita, oh ya ternyata Allah itu maksudnya gini, baru terkena hatinya, oh ternyata maksudnya gini, oh ternyata hikmahnya ini, itu baru tahu di kedepannya. Jadi itu fadilah ayat kursi yang dimana ketika kita baca itu mungkin nanti dari jaminan dari Allah itu kalau di akhirat akan bisa masuk surga di lewat jalur pintu mana saja. Tapi di dunia pun sudah terbentuk surga kalau kita memang benar-benar paham itu maknanya ayat kursi. Gimana tidak terbentuk surga? Wong kita hidup aja itu sudah menyenangkan dengan ayat kursi. Kita dijamin dan sebagainya di hidup di mana kita diatur, di mana kita ditaruh gitu. Luar biasa. Jadi itulah yang dimana kita itu seharusnya bangga dengan ayat kursi ini. Itu dari sekian keunggulan-keunggulan ayat kursi, sehingga kita paham maknanya itu memang benar-benar membawa sudah sukses sebenarnya, sudah paham sudah sukses. Karena enak jalan hidup itu enjoy. Nggak tahu kenapa kadang orang-orang bicara saya itu ribet, saman kok nyantai-nyantai aja. Duh, kan apa yang perlu kita susahkan gitu loh. Kan ada Allah yang selalu ada buat kita, Allah nggak ngantuk. Apa yang perlu kita susahkan? Hidup itu, saya benar ketika hadis itu bilang, hidup kok cari kemudahan, itu apa yang dicari? Rasulullah itu kan bilang, ketika sahabat susah menghadapi ini. Begitu susah pada saat zaman dulu, jangan dibandingkan sekarang itu enak saya kira. Dulu itu susahnya kayak apa? Itu saja ketika itu bilang, ya Rasulullah nggak minta doa untuk mempermudah dakwah kita supaya lebih baik dan sebagainya. Nah, Rasulullah ya langsung memerah, menunjukkan bahwasanya gini kok jangan mempermudah. Dulu itu para
Nabi Allah dan kekasih Allah itu ketika mendakwakan itu sampai ada yang digergaji, dikubur hidup-hidup, kemudian dinyos besi yang panas, itu pun nggak minta kemudahan. Tapi mereka itu tetap konsisten, ya Allah teguhkan hati kami untuk bisa tetap iman pada Anda. Sampai segitunya. Saya kira kenapa dalam hidup ini ya sudah ya. Jadi nggak perlu minta kemudahan lagi. Ya kita tetap diteguhkan aja hatinya supaya tetap bisa kuat menjalani apa yang Allah tetapkan di jalan kehidupan ini. Karena memang kalau kita lihat ayat kursinya sudah mudah hidup ini, masalahnya sudah mudah ini hidup ini. Masalahnya gitu. Jadi lebih baiknya kalau kita lihat dari hadis itu memang hikmahnya mintalah kekuatan untuk bisa memperkuat keimanan dan ketabahan kita. Itu sih. Kalau kita punya payung, ya kuatkan payungnya dari hujan. Jangan mudahkan hentikan hujannya. Kok malah dikti Allah kesannya. Itu kan yang milih hujan kan Allah. Nah, itu kurang lebihnya. Ini monggo Pak Abadi langsung saja ditanggapi dari pertemuan tema pada hari ini. Monggo Pak Abadi, diaktifkan dulu mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni ilma amin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, malam hari ini kita dapat bermuajalah lagi dalam rangka sholat Jumat ini, tentu dalam kajian-kajian yang sholawat dan salam selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih waktu yang diberikan untuk menanggapi tema hari ini. Di mana tema ini sangat krusial dan mungkin ajaib sekali karena keunggulan ayat kursi, di mana ayat kursi ini adalah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 255. Ini merupakan salah satu ayat yang sangat terkenal di dalam Al-Quran dan memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, di mana dijelaskan oleh berbagai kajian. Kalau di literatur Islam itu dalam kajian ini penting untuk menyoroti beberapa poin yang mengungkapkan yaitu keunggulan ayat kursi dari berbagai ayat. Seperti yang disebutkan tadi adalah keunggulan dan kemuliaan ayat kursi, di mana ayat kursi ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, artinya tidak ada satu ayat pun dalam kitabullah yang lebih agung daripada ayat kursi. Ini hadis riwayat Bukhari. Keagungannya ini dapat terlihat dari apa? Dari makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Mana yaitu mengandung sifat-sifat ketuhanan yang sangat jelas, seperti kekuasaan Allah yang tak terbatas. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas ini dalam pengertiannya yang sangat sempurna, serta pengawasannya terhadap seluruh alam semesta. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pelindung. Jadi ayat kursi itu sebagai pelindung. Mengapa? Karena salah satu keunggulan utama ayat kursi adalah fungsinya sebagai pelindung dari apa? Dari segala kejahatan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca ayat kursi setiap kali hendak tidur, seperti yang dikatakan Bapak Sugri tadi, yaitu karena apa? Disebutkan tadi adalah karena ayat ini memberikan perlindungan dari setan dan gangguan lainnya, di mana dalam kajian ini banyak dijelaskan bahwa
Ayat kursi itu berfungsi sebagai benteng spiritual yang melindungi pembacaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu ketemuan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena dalam berbagai kajian, kalau dilihat dari ayat kursi ini sering dikaitkan dengan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kalau kita membaca ayat kursi, diyakini dapat mendatangkan keberkahan, dapat menenangkan hati, serta memberikan kedamaian dalam kehidupan tentunya. Ya, kalau kita cari contoh, misalnya setelah sholat, ini membaca ayat kursi itu dapat memperkuat ikatan spiritual. Dengan siapa ya? Dengan Allah, dan menjaga agar kehidupan kita ini tetap berada dalam lindungan Allah. Yang keempat, keutamaan dalam Al-Quran, di mana secara linguistik ayat kursi memiliki struktur yang sangat kuat dan terperinci. Nah, ayat ini mengandung apa? Mengandung pesan-pesan yang luar biasa di dalam menggambarkan keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kajian tentang keutamaan ayat kursi itu juga menyoroti betapa ayat ini mencakup seluruh dimensi kehidupan. Oh, begitu ya, karena baik itu fisik, spiritual maupun intelektual. Ayat kursi itu mengajak kepada siapa? Kepada umat Islam untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kelima, kalau kita lihat dari kajian tafsir dalam penafsiran ayat kursi, ya, dalam kajian ayat kursi seringkali dibahas secara mendalam, terutama yaitu tentang kekuasaan, terutama yang dengan kata-kata yang digunakan seperti kursi. Ya, kursi tadi dijelaskan oleh Bapak Supri, di mana ini diartikan bukan kursi saja, tetapi sebagai kekuasaan atau kerajaan Allah yang meliputi seluruh langit dan bumi. Begitu juga para ulama berbeda pendapat mengenai tafsir kursi. Namun kebanyakan sepakat bahwa kursi yang dimaksud adalah gambaran dari betapa luas dan besar kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Nah, jadi yang keenam lanjutannya adalah pentingnya memahami dan mengamalkan ayat kursi. Ini sangat penting, ayat kursi itu harus dipahami dan tentu harus diamalkan setiap saat, seperti mau tidur dan lain sebagainya. Mengapa? Karena melalui kajian ini kalau kita lihat, itu kita diingatkan untuk tidak hanya membaca daripada ayat kursi secara verbal, akan tetapi juga mengamalkan apanya? Maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menghayati keagungan Allah yang terkandung dalam ayat ini juga dapat membawa apa? Membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Jadi bisa merubah kita itu ke dalam hal positif, jadi menjadi damai dan bahagia, kata Mas Jali kan begitu. Kita selalu bahagia, tenang, tidak sibuk. Nah, seperti kami ini membangun masjid di Murong itu anggarannya 300 ya. Demi sedikit terkumpul, sekarang sudah 100 ya. Ini sudah 30%, nah, tinggal 200 ya. Nanti ini kalau kita tidak positif bahwa ini adalah rumah Allah, yang bangun juga Allah, kita hanya sebagai perantara, sebagai pelaksananya. Jadi kalau kita itu selalu positif, tenang, tidak butuh, walaupun umpamanya dananya habis, tidak butuh, wong itu rumah Allah, yang bangun Allah, ya uangnya juga dari Allah, manusia hanya tinggal berusaha. Jadi kalau kita
lihat ini dapat kita beri garis bawah, yaitu keajaiban ayat kursi. Karena ayat kursi ini pelindung dari segala kejutan. Nah, ini ajaib, ayat kursi ini bisa menjadi pelindung dari segala kejutan. Nah, kalau kita lihat di malam hari ini misalnya, jam berapa kita membaca ayat kursi dan mendengarkan lah paling tidak. Tentu kita mengharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, juga di dalam kesempatan-kesempatan saat itu kita akan bisa merenungkan bahwa ayat kursi ini sangat menarik. Karena apa? Karena ajaib. Bisa melindungi dari segala kejutan. Nah, juga sangat betul kalau kita contohnya yaitu teman-teman dalam sebuah kegiatan ayat kursi ini dibacakan. Nah, tentu kita akan tidak menduga-duga. Tentu ada yang pernah merasa kehidupannya penuh kejutan. Seperti tiba-tiba saja dapat tagihan listrik misalnya. Tiba-tiba dapat tagihan listrik atau dapat tagihan apa gitu yang bikin kaget. Nah, atau dapat info kalau harga makanan yang tadi kita makan itu sangat murah. Jadi ini atau biasanya murah terus jadi mahal. Nah, ini adalah sebuah kejutan dan tentu jawabannya adalah di ayat kursi. Jadi kalau kita garis bawahi isi daripada ayat kursi ini adalah ayat yang begitu luar biasa. Seakan-akan Allah berfirman, jangan khawatir. Aku akan selalu melindungimu. Bisa dibayangkan kalau ayat kursi itu ada di dunia nyata. Dia pasti sudah jadi bodyguard kita. Bodyguardnya para nabi. Ya. Kalau kita bayangkan saja ya, umpama kita bayangkan. Ayat kursi itu seperti GPS. Seperti GPS yang tidak pernah salah, selalu memberi arahan yang dapat dan membawa kita ke jalan yang benar. Bahkan kalau GPS itu tiba-tiba kehilangan sinyal, nah, ayat kursi tetap terhubung langsung ke langit, tidak pernah putus. Nah, sebagai contoh ya, ketika kita merasa dunia sedang melawan kita, contohnya misalnya kita sedang menghadapi ujian yang susah banget sekali. Daftar PNS seperti kemarin itu, daftar P3K umpamanya. Ayat kursi ini bisa jadi jimat. Ya tetap kepada Allah kita mengharapkannya. Tapi ini ampuh kita untuk tetap tenang. Ampuhannya itu bisa menenangkan kita. Akan tetapi tenang bukan berarti kita nggak sinau, nggak belajar sama sekali. Ya tentunya harus belajar. Namun untuk menenangkan daripada akal pikiran jiwa agar tidak tergesa-gesa, ayat kursi ini sebelum itu kita jangan dilupakan, terus dibaca dan juga kita jangan lupa untuk belajar. Yang penting baca ayat kursi. Nah, nanti hasilnya alhamdulillah. Misalnya saya lulus, alhamdulillah saya lulus SKD, alhamdulillah saya lulus SKB sampai 2-3. Ini karena apa? Karena Allah memberi rahmat. Nah, padahal seharusnya juga belajar. Jangan cuma mengandalkan ayat kursi tanpa usaha. Jadi ada yang pernah dengar tentunya cerita tentang seorang yang selalu membaca ayat kursi sebelum tidur. Nah, konon katanya dia tidur dengan nyenyak, terhindar dari gangguan setan. Bahkan dari suara alarm yang biasanya bikin kaget bangun pagi. Betapa hebatnya perlindungan ayat kursi. Setiap kali ada yang mengganggu tidurnya, seperti misalnya suara ting tong bel pintu yang datang tanpa diundang,
Ayat kursi datang sebagai pelindung yang langsung memberi ketenangan. Nah, kalau ayat kursi itu ada di dunia nyata, tentu dia pasti jadi penjaga pintu, menjadi bodyguard ya, menjadi jaga pintu yang akan membiarkan siapapun masuk tanpa izin. Jadi seperti itu. Jadi, secara keseluruhan ayat kursi itu memang memiliki suatu keunggulan yang luar biasa dari sistem makna, keutamaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan seseorang muslim. Nah, sebagai umat Islam tentu kita perlu terus menggali makna dari ayat yang mulia ini dan menjadikannya sebagai apa? Sebagai pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap desan nafas kita, serta meningkatkan kualitas ibadah tentunya dan spiritualitas melalui apa? Melalui pengamalan ajaran yang terkandung di dalam itu dalam ayat. Jadi apa keunggulannya? Tadi kan keunggulan ayat kursi. Jadi keunggulan ayat kursi itu bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk melindungi dan membawa keberkahan, akan tetapi juga sebagai perwujudan dari apa? Dari kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak ada tandingannya. Oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk selalu senantiasa mengingat dan membaca ayat kursi dengan penuh penghayatan. Nah, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi para pendengar setia yang budiman yang dirahmati Allah, ayat kursi ini bukan hanya untuk dibaca ketika kita sedang dalam kesulitan, tetapi juga saat kita merasa dalam situasi biasa. Karena hidup ini penuh dengan kejutan. Dan jika kejutan-kejutan itu datang, jangan lupa untuk melibatkan ayat kursi sebagai pelindung utama kita. Ya mungkin kalau kita bisa punya bodyguard yang jago bela diri. Nah, ayat kursi ini adalah satu-satunya bodyguard yang lebih hebat daripada bodyguard yang handal maupun yang kuat. Karena ayat kursi ini bisa melindungi kita dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Semoga dengan membaca ayat kursi secara rutin, kita tidak hanya terhindar dari setan, tetapi juga dari segala macam kejutan hidup yang datang tak terduga. Jadi mari kita amalkan ayat kursi, semoga hidup kita selalu diberkahi, dijaga dari segala yang tidak kita inginkan dan diberikan kemudahan-kemudahan. Terima kasih telah mendengarkan daripada tanggapan kami. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT, dilindungi oleh ayat kursi. Ya tentu Allah SWT yang melindungi, tapi dengan mengamalkan bacaan-bacaan dan menghayati daripada ayat kursi. Dan pesan terakhir, jangan lupa untuk terus membaca dan mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf, ibinna serta mustaqim. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas apa yang sudah ditanggapi pada pertemuan hari ini. Ya, jadi apa sudah ditanggapi Pak Abadi tadi tentang banyak hal, bahwasanya motivasi untuk kita tetap terus ya membaca kursi untuk bisa mengamalkannya. Tadi keunggulan-keunggulan pun juga dijelaskan pula, bahwasanya bagaimana kita harus tetap konsisten mengamalkan ayat kursi ini. Ini monggo Pak Suki langsung tanggapi, dan untuk terakhir juga untuk penutup kajian hari ini.
Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, mari syafaat Al-Quran itu mempunyai keunggulan ya. Kalau Al-Quran itu sudah masuk di dalam hati kita, di dalam otak kita, dan menjadi darah daging kita sudah paham maknanya, akal kita sudah paham maknanya, hati kita sudah bergetar mendengar maknanya, kemudian kita amalkan sehingga seluruh tubuh kita ini sudah mengalir darah-darah dengan bacaan ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, dalam hal ini adalah ayat kursi, maka nanti kalau kita berhadapan dengan para malaikat itu, karena di dalam tubuh kita ini ada ayat Allah gitu loh. Karena ada ayat Allah, kalau kita malaikat itu mau memukul saya, itu loh saya ini ayat Allah. Dalam saya ini ayat Allah, kok malaikat memukul ayat Allah, karena mungkin gitu ya. Ya, sama-sama malaikat diperintah Allah, ayat Allah yang ada dalam tubuh kita juga dari Allah juga, sehingga tidak mungkin. Nah, itu syafaat Al-Quran ya. Kehebatannya nanti syafaat Al-Quran, sehingga sama-sama hamba Allah. Itulah hebatnya. Makanya kalau kita memang banyak hafal ayat Al-Quran, banyak mengamalkan ayat Al-Quran, paham maknanya, sehingga mendarah daging dalam tubuh kita, insya Allah Allah akan melindungi kita, dan syafaat Quran akan kita dapatkan nanti di alam barzakh dan di akhirat kelak. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Semoga bisa istiqomah ya, mengamalkan ayat kursi dan mengamalkan ayat-ayat Allah yang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Ini kita akhiri saja kajian pada hari ini. Seperti biasa kita baca Al-Fatihah. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian dari Allah dan sedang berjuang di jalan Allah, semoga mereka dikuatkan dan ditambahkan hati mereka. Semoga dengan itu juga kajian kita ini insya Allah bisa membawa keberkahan, manfaat tentunya, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Tentunya semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pada kajian hari ini, insya Allah kita akan bertemu pada minggu berikutnya. Tentunya seperti biasa jadwalnya akan menyusul. Saya akhiri kajian pada hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.